Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak sehat dan selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar PAI. Hari ini kita akan belajar PAI bab kedua. Senang belajar surat An-Nasr. Seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, doa tambah ilmu serta minta kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Materi dari surat An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan, terdiri dari 3 ayat, urutan surat ke-110 dalam Al-Quran. Diturunkan di kota Mekah, namun tergolong surat Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Anak-anak, biasakan ya sebelum baca Al-Quran, baca ta'awudz terlebih dahulu. Adapun materi yang kita pelajari, yang pertama baca surat An-Nasr, menulis surat An-Nasr, kandungan surat An-Nasr, menghafal surat An-Nasr, dan terakhir tajwid. Anak-anak, yuk kita baca surat An-Nasr ya. Perhatikan ayat demi ayat. Tirukan ustazah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Setelah membaca surat An-Nasr, kita menulis surat An-Nasr. Menulis Al-Quran harus baik dan benar, dari kanan ke kiri. Perhatikan harakatnya. Sebaiknya pakai pensil supaya hasil tulisan bisa tepat tipis. Selanjutnya kita menghafal surat An-Nasr. Al-Quran tidak hanya dibaca, tapi juga dihafalkan. Cara menghafalnya dibaca berulang-ulang minimal 3 kali 2-3 kata, bahkan 1 ayat jika pendek. Perhatikan makhraj dan tanda bacanya ya. Bacalah dengan tartil, ayat demi ayat. Selamat menghafal surat An-Nasr ya. Anak-anak, kita juga harus tahu arti surat An-Nasr. Ayat yang ke-1 artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat kedua, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Ayat ketiga, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah penerima taubat. Untuk kandungan atau isi surat An-Nasr, yang pertama, menjelaskan tentang pertolongan Allah pasti datang dan umat Islam akan mendapat kemenangan. Yang kedua, umat Islam diperintahkan selalu membaca tasbih, tahmid, dan istighfar saat terjadi peristiwa yang mengembirakan. Kalimat tasbih, Subhanallah, artinya Maha suci Allah. Kalimat tahmid, Alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Terakhir, kalimat istighfar, Astaghfirullah, artinya saya mohon ampun kepada Allah. Ingat-ingat ya. Nah, sekarang kita akan belajar ilmu tajwid. Yang kita pelajari adalah hukum alif lam. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, idhar qamariyah. Lamnya dibaca jelas. Contohnya wal fathu. Di sini lam dibaca jelas. Dari waw, kemudian lam, kemudian fa. Alifnya tidak dibaca. Yang kedua, idgham syamsiyah. Alif lam tidak dibaca jika ada di tengah. Nah, ketika ada di awal kalimat, alif dibaca, lamnya tidak dibaca. Contoh yang di awal kalimat, Ar-Rahmani, dari alif ar roh
langsung ke ro. Jika ada di tengah kalimat, perhatikan Ar-Rahmanir-Rahimi. Jadi dari nir langsung ke ro. Alif lamnya tidak dibaca. Ciri-cirinya idgham syamsiah, ada tanda syiddah atau tasydid. Begitu ya nak ya. Silakan anak-anak cari contoh-contoh lain di Al-Quran boleh, atau di buku-buku lain juz amma, silakan biar paham. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anak, materi sudah selesai. Ada tugas dari Ustazah. Tugas yang pertama, kerjakan latihan soal halaman 19 sampai 20, hanya Romawi 1 dan 2 saja. Kemudian yang kedua, anak-anak harus terampil, harus bagus tulisannya, sehingga Ustazah minta menyambung huruf dari surat An-Nasr. Semoga anak-anak dimudahkan ya. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak sudah belajar bersama Ustazah. Terus semangat, semoga bermanfaat. Kita akhiri dulu dengan membaca doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Ustazah. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.